Balutan rencana yang benar-benar cukup lebih menyulitkan bagi Sandra adalah di mana saat ini ia berpotekar untuk mencelakai Mutiara. Kita tahu sendiri saat ini Kenjo sudah mulai bucin terhadap Mutiara. Bahkan Kenjo pun sempat menunggu Mutiara untuk pulang kerja dari kafe tersebut. Saat ini mereka tidak tahu antara Kenjo dan Bitun juga dengan Mutiara. Kalau ternyata pemilik kafe tersebut adalah Ibu Cynthia. Yang dimana dalam alur cerita kali ini adalah pertemuan Pak Aditya dan juga Ibu Cynthia yang cukup lebih menegangkan. Dalam alur cerita kali ini nampaknya Aditya benar-benar sangat begitu kaget dan ia selalu beranggapan kalau Widuri masih hidup dan ternyata Ibu Cynthia ini adalah Widuri. Yang tentunya hal ini pun membuat Pak Aditya langsung saja dengan refleks bengong. Ia sempat memperhatikan Widuri dan di situ juga ia sempat memeluk Widuri, guys. Karena ia beranggapan kalau Cynthia ini adalah Widuri dan akhirnya di sini Ibu Cynthia selaku istri dari Pak Bobby menjaga kehormatannya, ia tidak mau disentuh oleh laki-laki pengkhianat seperti Aditya. Dan ia memang sempat mendorong Aditya sampai terjungkal dan akhirnya Widuri pun pergi meninggalkan kantor dari Pak Aditya. Tujuan niat dari Widuri, maksud saya Cynthia yang saat ini berusaha mencoba untuk menandatangani kontrak perusahaan antara Pak Bobby, begitupun juga dengan Pak Aditya. Namun di sini sepertinya Ibu Cynthia pergi ke salah satu kafe untuk menenangkan diri karena keniatannya hanyalah ingin bertemu bersama dengan Kejo dan juga Mutiara untuk meluruskan semua keadaan dan semua pernyataan yang perlu dipahami dan perlu dikerjakan oleh Ibu Cynthia saat ini. Dan Ibu Cynthia bersama dengan asistennya pun langsung pergi menuju kafe tersebut. Namun di tengah kafe di sini ternyata Kenjo dihadang oleh para preman. Preman tersebut adalah preman yang sempat dicari oleh Ivan karena Ivan membutuhkan uang dan ia kali ini bekerja sama lagi bersama dengan Sandra. Ivan di sini tidak tahu kalau ternyata Sandra akan menggunakan preman tersebut untuk membuat Mutiara benar-benar lebih menderita. Dan akhirnya di sini Ibu Cynthia datang tepat waktu menghadang para preman tersebut dan akan segera memenjarakan para preman tersebut. Dan akhirnya di sini Ibu Cynthia dengan sangat begitu gagah ia langsung mengidentifikasi para preman tersebut. Mereka adalah orang suruhan dari siapa dan akhirnya mereka pun mengaku kalau mereka adalah orang suruhan dari Sandra dan pada akhirnya di sini Sandra ditangkap juga oleh pihak kepolisian berkat pertolongan dari Ibu Cynthia terhadap Kenjo dan juga Mutiara. Lalu bagaimanakah keseruan dalam alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti, guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Oke guys, melihat dalam adegan kali ini adalah dimana kita pun menyaksikan suatu cuplikan trailer sinetron ini yang nampaknya ada sedikit kegaduhan nih. Dalam suatu momen yang mungkin membuat Sandra benar-benar kesal. Karena terlebihnya Sandra ini masih terlilit dendam terhadap Kenjo, begitupun juga dengan Mutiara. Yang saat ini Ipan tanpa sadar kalau ternyata preman yang dicari oleh dirinya dan dibayar oleh Sandra itu adalah preman yang akan segera mencelakai Mutiara. Kalaupun memang saat itu Ipan tahu kalau preman tersebut untuk mencelakai Mutiara, tentunya Ipan di sini tidak akan pernah membiarkan hal itu pun terjadi terhadap Mutiara. Walaupun memang saat ini Ipan akan benar-benar menganggap Mutiara sebagai temannya dan saat ini juga Ipan akan terus menjaga ukhuwah sebagai persahabatannya bersama dengan Mutiara. Dan di adegan ini guys perlu kita pahami juga pertemuan Pak Aditya dan juga Ibu Cynthia yang saat itu sempat terkejut karena Pak Aditya menganggap kalau Ibu Cynthia ini adalah Widuri yang selama ini tidak tahu dan tidak dikenal oleh Pak Aditya. Hingga pada akhirnya Pak Aditya pun di sini beranggapan kalau Ibu Cynthia ini adalah Widuri dan ia pun langsung saja refleks memeluk Ibu Cynthia dan Ibu Cynthia merasa dilecehkan dan merasa hal ini yang benar-benar tidak seharusnya terjadi dan membuat Ibu Cynthia pun langsung saja pergi dan hal yang ditakutkan adalah Ibu Cynthia berubah pikiran untuk menggagalkan kerja
samanya bersama dengan perusahaan dari Paditya karena ulah tingkah dan perlakuan dari Paditya yang cukup lebih keterlaluan. Karena mungkin saat ini Ibu Cynthia pun tidak mengetahui kalau ternyata dirinya memang mempunyai saudara kembar yaitu Widuri, dan selama ini Widuri sudah menikah bersama dengan Aditya. Dan mungkin Cynthia juga belum begitu kenal banget terhadap Paditya karena pernikahan Widuri dan juga Paditya itu memang tidak ada restunya dari orang tua mereka, yang pada akhirnya Ibu Cynthia tidak tahu siapakah kakak iparnya tersebut. Dan di sini juga terlihat adanya Kenjo yang sudah menunggu Mutiara untuk pulang bekerja, guys. Walaupun saat ini Kenjo sudah bekerja di sebuah perusahaan KP di mana Kenjo tidak malu untuk menjemput Mutiara, walaupun Kenjo ini adalah seorang CEO besar, termuda, terkaya, namun ia masih berpotensi untuk supaya bisa membuat Mutiara ini benar-benar terjaga hatinya. Dan ada salah satu customer yang sempat mempertanyakan soal Mutiara yang sudah dijemput oleh pasangannya. Dan di situ sepertinya Mutiara sempat menjawab kalau ternyata Kenjo adalah pacarnya. Hingga hal tersebut tidak didasari ataupun tidak disadari oleh Mutiara, yang pada akhirnya Mutiara pun sempat terkejut ketika ia mengucapkan kalau Kenjo adalah pacarnya, guys. Dan di sisi lain adanya Sandra pada saat itu yang memang sempat berulah. Chandra ini mempunyai niatan kalau dirinya akan mencelakai Mutiara. Namun ternyata para preman tersebut pun yang berusaha mencoba mencelakai Mutiara. Untungnya di situ kayaknya yang sudah standby menunggu Mutiara untuk pulang. Dan rencana yang dilakukan oleh Sandra justru kini akan berbalik terhadap dirinya. Apakah itu? Dimana saat ini Sandra benar-benar terjebak dalam permainnya sendiri. Pada saat itu para preman tersebut sempat menghajar Kenjo sampai Kenjo pun hampir saja terkelungkup, yang pada akhirnya Ibu Cynthia yang baru saja pulang dari perkantoran Paditya, ia pun ingin mengontrol sebuah pengeluaran dan pemasukan dari KP-nya, dan ternyata pemilik KP tersebut adalah Ibu Cynthia, yang pada akhirnya Ibu Cynthia di sini melihat adanya keributan di KP tersebut, ternyata ada Kenjo yang sempat dihajar oleh para preman. Dan besar kemungkinan saat ini Ibu Cynthia pun akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun berhasil meringkus para preman tersebut. Dan para preman tersebut pun tidak mau kalau dirinya harus dipenjara. Dan ia pun pastinya akan menyeret Sandra dong. Walaupun Sandra sudah membayar diri cukup lebih mahal. Namun kali ini hukuman karma akan benar-benar terlilit kepada Sandra. Dimana Sandra akhirnya tak bisa berkutik ketika ia ditangkap oleh pihak kepolisian kalau dirinya lah orang yang sudah menyuruh para preman tersebut. Dan saat ini Ibu Cynthia lah yang akan menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys kalau kita ceritain nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.